Senang sekali pada pagi hari ini saya boleh berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Gembala Bapak Pendeta Felix yang sudah mengundang saya untuk melayani firman pada pagi hari ini. Saya diberikan tema yaitu iman dan perbuatan. Mari kita membuka dari kitab Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Kita akan baca ayat ini silih berganti. Saya baca ayat 14, jemaat ayat 15, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-26. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat 16, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat, dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Ayat 18, tetapi mungkin ada orang berkata engkau mempunyai iman dan aku mempunyai perbuatan. Aku akan menjawab, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Hai manusia yang bebal, maukah engkau bukti bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ayat 21. Engkau lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya, dan karena perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Sama-sama, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendapati seseorang yang sungguh-sungguh mementingkan moralitas, ia hampir pasti terjatuh ke dalam pandangan menyelamatkan diri sendiri. Dan sebaliknya, jika kita melihat seseorang memegang prinsip anugerah, ya, ia memiliki suatu pencobaan yang terpasang untuk menjadi antinomian. Ya, kalau saya lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, antinomian itu adalah orang yang mengambil prinsip keselamatan melalui iman dan kasih karunia ilahi sampai pada titik menegaskan bahwa orang yang diselamatkan tidak terikat untuk mengikuti hukum moral yang terkandung dalam 10 hukum Taurat. Tetapi agama Kristen sementara memberitakan anugerah yang murni, anugerah yang tidak dicampur dengan kontribusi perbuatan baik apapun dari kita. Pada saat yang sama menuntut dari kita perilaku yang paling mulia. Jadi kita dibenarkan hanya oleh iman. Tetapi kita tidak dibenarkan oleh suatu iman yang tidak ada apa-apanya. Nah, perbuatan baik menandakan adanya keimanan yang sejati, oleh karena itu menyatakan beriman tanpa adanya perbuatan adalah sah. Ya, kata-kata yang kita ucapkan kepada orang tetapi tidak ada tindakan
yang nyata, itu sama saja kita berkata omong kosong, begitu ya. Ya tadi waktu saya kita belum mulai ibadah, saya ngomong ya sama Bapak, ya dia bilang kalau kita sebagai orang Kristen jangan jadi orang Kristen yang ATM gitu ya, antokong mojung gitu ya. Jadi banyak bicara tidak ada gunanya Bapak Ibu. Tetapi kita harus melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah kalau kita baca konteks Yakobus pasal 2 Bapak Ibu, nah ini tidak bisa dilepaskan dari Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 27. Jadi Yakobus di sini ingin menjelaskan kepada kita, ya hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Jadi kalau kita banyak mendengarkan firman Tuhan itu baik Bapak Ibu ya. Tetapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau firman Tuhan kita tidak lakukan, maka firman Tuhan itu tidak akan mendarat. Firman Tuhan itu tidak akan hidup karena kita hanya mendengar seperti ahli-ahli Taurat ataupun orang-orang Farisi. Nah Bapak Ibu pertanyaannya bagaimana caranya agar kita dibenarkan hanya oleh iman. Hari ini ada dua hal yang ingin saya bagikan. Bagaimana caranya agar kita dibenarkan oleh iman? Yang pertama adalah iman yang benar adalah iman yang hidup. Jadi iman yang hidup adalah iman yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Nah Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26 merupakan bagian surat Yakobus yang dipandang paling penting secara teologis, tetapi juga paling kontroversial. Nah ketika kita membaca ayat-ayat seperti Yakobus pasal 2, ayat 14 dan ayat 17, sepertinya menjadikan perbuatan segala-galanya. Iman sepertinya tidak berkutik tanpa perbuatan. Apakah benar bahwa yang menyelamatkan kita adalah perbuatan? Karena penekanannya yang sedemikian pada perbuatan, maka surat Yakobus kadang-kadang dipertentangkan dengan surat-surat Paulus. Padahal kalau kita melihat ya Yakobus dengan Paulus itu tidak bertentangan. Karena surat Yakobus dan surat Paulus yang ditulis di kitab Roma itu ditulis hampir bersamaan. Jadi tidak ada waktu untuk saling membaca. Mereka menulis sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, maka Yakobus tidak sedang membantah doktrin keselamatan melalui iman. Atau Yakobus tidak menegakkan doktrin keselamatan melalui perbuatan. Nah Yakobus sedang menegaskan bahwa iman yang menyelamatkan selayaknya disertai oleh perbuatan baik. Jadi perbedaan dengan Paulus yang sekilas muncul di dalam surat Yakobus ini lahir dari perbedaan konteks masing-masing Bapak Ibu. Jadi kita akan mendapati bahwa keduanya tidak bertentangan. Nah Yakobus tidak memulai dengan jika seseorang mempunyai iman. Tetapi Yakobus justru memulai jika seseorang mengaku beriman. Ya, kalau di dalam ayat 14 dikatakan, saudara-saudaraku, jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jadi di sini Yakobus ingin mengatakan bahwa iman itu harus direalisasikan, iman itu harus dinyatakan, dan iman itu harus diklaim, begitu Bapak Ibu. Ya tidak ada gunanya bila seseorang mengaku beriman tetapi tidak disertai oleh perwujudan imannya. Jadi ilustrasi yang dipakai oleh Yakobus di dalam ayat 15, 16 dikatakan, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan ayat 16, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu?
Jadi Yakobus menjelaskan secara nyata, ya, dia memberikan contoh praktis. Kalau orang tidak punya tidak punya makanan, kita harus kasih makanan. Kalau orang tidak punya pakaian, kita harus memberikan pakaian. Jadi betapapun besarnya bentuk perhatian kita melalui kata-kata, tetapi tidak ada pertolongan yang nyata, sungguh itu sama sekali omong kosong Bapak Ibu. Jadi iman kita itu tidak hidup, iman kita itu tidak nyata. Karena tidak kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu pasti mengenal Mother Teresa ya. Mother Teresa ini dari keluarga yang kaya ya di Eropa. Tetapi ketika dia masih muda, dia datang ke India, ke kota Kalkuta. Ya orang India pada waktu itu adalah orang yang sangat miskin. Banyak sekali orang-orang yang mengalami sakit di sana. Nah Mother Teresa datang ke negara India, ya ke kota Kalkuta, kota yang paling miskin pada waktu itu. Dan ketika Mother Teresa melihat begitu banyak orang India, ya yang mengalami kesulitan, yang menderita karena sakit penyakit, Mother Teresa menolong mereka satu persatu. Tentu dibantu oleh suster, oleh orang-orang yang terdekat darinya. Nah, Mother Teresa melakukan hal itu karena Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia mau mewujudkan imannya di dalam kehidupan yang nyata. Dan dia mau melakukannya bagi orang-orang India. Dan dia berkata, di sini aku berada, di sini aku akan hidup bersama-sama dengan orang India. Di sini aku akan melayani orang-orang India. Di sini aku akan mengobati orang-orang India. Di sini aku akan mati. Bapak Ibu, saya rasa orang seperti Mother Teresa ini tidak banyak di dalam dunia ini. Kenapa? Karena Mother Teresa itu melakukannya dengan tulus hati. Mother Teresa itu melakukannya dengan perbuatan yang nyata. Dan orang bisa melihat siapa Mother Teresa. Bahkan sampai hari ini orang-orang India masih mengenang namanya. Ya begitu luar biasa dan kita pun sama. Ya kita melihat bahwa Mother Teresa ini mempunyai perbuatan yang nyata. Karena imannya hidup, imannya adalah iman yang mau menolong orang lain dan imannya itu bukanlah iman yang mati. Nah Bapak Ibu, ketika kita membahas tentang iman dan perbuatan. Nah iman dan perbuatan ini adalah satu kesatuan seperti mata uang koin. Iman dan perbuatan ini tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Nah ketika Bapak Ibu Saudara dan saya berkata bahwa saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, apa buktinya saya percaya kepada Tuhan Yesus? Tentu ada perbuatan yang kita lakukan. Ya, perbuatan yang kita lakukan itu hasil dari iman yang sejati. Perbuatan baik yang kita lakukan itu bukan keselamatan. Perbuatan baik yang kita lakukan itu kita mau mencontoh teladan dari Tuhan Yesus. Selama Tuhan Yesus hidup di dalam dunia ini 33,5 tahun, Tuhan Yesus melayani manusia secara holistik. Tuhan Yesus melayani manusia satu persatu. Tuhan Yesus memiliki murid-murid di mana Tuhan melayani mereka semua. Dan ketika Tuhan Yesus melayani murid-murid, melayani orang-orang pada waktu itu, dia mau memberikan teladan ya buat murid-murid dan juga buat kita hari ini. Bahkan Tuhan Yesus memberikan contoh yang luar biasa. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Dia memberikan teladan agar murid-muridnya pun nanti bisa melayani seperti dia. Ya bahkan di dalam firman Tuhan mengatakan ketika ada seorang yang memberi makan kepada saudaraku yang paling hina, engkau sudah melakukannya untuk aku. Ketika ada seorang yang memberikan minum kepada saudaraku,
Engkau sudah melakukannya untuk aku. Ya, kapan saya melakukannya ini? Pada waktu Engkau menolong orang lain melalui perbuatan-perbuatan yang nyata yang Kau lakukan di dalam kehidupanmu hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara-saudara, kadang-kadang kita melakukan perbuatan baik hanya untuk rutinitas yang kita lakukan. Ya, saya pernah pelayanan di GKY Kelapa Gading, Bapak Ibu ya, tahun 2010 sampai 2015. Ya, kebetulan saya menangani bidang diakonia atau pelayanan sosial. Jadi setiap tahun membuat program begitu Bapak Ibu. Dan salah satunya kami membagikan sembako begitu ya kepada pasukan Orange gitu ya. Orang-orang yang membersihkan jalanan, kemudian memberikan makanan secara cuma-cuma kepada mereka dan lain sebagainya. Nah, itu dilakukan setiap tahun karena program gereja. Tetapi Bapak Ibu, sebenarnya yang harus kita lakukan adalah setiap hari di dalam kehidupan kita. Tentu perbuatan baik yang kita lakukan bukan hanya kita memberikan sembako, bukan hanya kita memberikan uang kepada seseorang yang membutuhkan, tetapi perbuatan baik itu bisa kita lakukan di dalam hal-hal yang sederhana. Ketika kita mendoakan saudara kita yang mengalami pergumulan di dalam kehidupannya, yang mungkin orang lain tidak pernah memperhatikan, kita memperhatikan dia. Nah, itu sudah satu perbuatan baik. Bapak Ibu, ada teman istri saya, ya dulu sama-sama anaknya sekolah di IPK Sunter, begitu ya. Dia punya suami, kemudian punya 2 orang anak, Bapak Ibu. Ya, anaknya dua-duanya laki-laki. Tetapi suaminya itu tidak mengasihi istrinya. Ya, suaminya itu hanya mengasihi anaknya yang pertama, anaknya yang kedua tidak dikasihi. Nah, mama dari suami itu juga sama, tidak mengasihi teman dari istri saya ini. Demikian juga cucunya yang paling kecil itu. Nah, sampai satu ketika karena sudah lama tidak ketemu begitu ya, istri saya hubungi dia, ternyata dia sakit kanker serviks, Bapak Ibu ya. Padahal dulu baik-baik saja dan kena kanker serviks, kemudian istri saya menyarankan kalau bisa pergi ke dokter dan juga di kemo begitu ya, agar kondisi kamu lebih membaik. Ya, dia tetap mengikuti, ya saat ini kondisinya lebih baik. Tapi sampai hari ini suaminya itu masih belum mengasihi dia dengan sepenuh hati. Ya, dia tertekan sekali. Dia merasa sendirian. Mertuanya juga tidak memperhatikan dia. Nah, istri saya selalu hubungi dia, telepon, sempat ketemu 2 kali di Kelapa Gading. Saya juga ikut ngobrol, dia merasa sukacita. Kenapa? Karena ada perhatian buat dia meskipun keluarga tidak memperhatikan dia. Nah, ini hal-hal yang sederhana Bapak Ibu. Kemudian bagaimana caranya kita diselamatkan oleh iman? Iman yang benar adalah iman yang menghasilkan kehidupan yang taat. Nah, kehidupan yang taat adalah kehidupan yang tunduk dan taat melakukan kehendak Tuhan. Sebagai contoh, perhatikan sebuah ayat yang dikutip oleh Yakobus pasal 2 ayat 21 sampai 23, juga dikutip oleh Rasul Paulus dalam Roma 4 ayat 1 sampai 3, yaitu Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kemudian Roma 4 ayat 1 sampai 3 dengan tegas menyatakan bahwa Abraham dibenarkan melalui iman. Sementara Yakobus pasal 2 ayat 21 sampai 23 menegaskan bahwa Abraham dibenarkan melalui perbuatannya yang menggenapi perkataan Allah tentang imannya. Jadi kalau kita tidak memperhatikan konteks, bisa disimpulkan bahwa pendapat Paulus dan Yakobus bertentangan atau berbeda. Tetapi apabila kita menyadari bahwa dalam surat Roma, Rasul Paulus itu sedang berbicara ya tentang dosa, tentang membeberkan dosa. Jadi pada waktu Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat Roma tentang membeberkan dosa,
Tapi Rasul Paulus tetap mengatakan bahwa Abraham dibenarkan oleh iman. Nah, sedangkan Yakobus berhadapan dengan orang-orang Kristen yang mengaku beriman tetapi tidak menghasilkan perbuatan yang baik. Nah, Yakobus di sini menegur orang-orang Kristen yang demikian. Karena orang-orang Kristen yang hanya berkata beriman, percaya kepada Yesus, tetapi tidak diwujud nyatakan dalam perbuatan baik, maka itu sama sekali omong kosong. Itu sama sekali tidak ada gunanya. Dan Yakobus mengambil contoh dari Kejadian 22 tentang Abraham mempersembahkan Ishak. Abraham mendapatkan anak Ishak pada waktu berumur 100 tahun, Bapak Ibu. Bisa dibayangkan begitu lama. Sampai-sampai Sarah menyuruh Abraham mengambil Hagar agar dia punya keturunan, dan dari Hagar lahirlah Ismail. Nah, kemudian Tuhan katakan bukan Ismail, tetapi Ishak yang akan menjadi ahli warismu. Engkau akan diberkati melalui Ishak. Pada waktu itu Sarah tidak percaya perkataan Allah. Pada waktu itu Abraham tetap taat kepada Allah. Tepat sudah diberikan anak pada usia 100 tahun, Ishak lahir, kemudian Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak. Dan pada waktu Abraham diminta oleh Allah untuk mempersembahkan Ishak, bagaimana hati Abraham? Saya rasa tidak mudah, Bapak Ibu Hati seorang ayah, makanya dia nggak bicara sama Sarah bahwa Tuhan minta Ishak untuk dipersembahkan. Dia hanya simpan di dalam hati. Saya punya anak yang pertama itu punya teman. Temannya ini sekolah di Taiwan. Begitu, kuliah di Taiwan maksudnya Bapak Ibu. Nah, setelah kuliah beberapa tahun, anaknya sakit. Itu masa pandemi. Mau gak mau papa mamanya datang ke Taiwan, kalau gak salah di kota Taipei, dan dirawat beberapa bulan anaknya itu. Setelah itu dibawa ke Jakarta, kemudian diobati di rumah sakit di Jakarta, sampai terakhir saya ketemu dengan papanya. Saya ngobrol dengan papanya di Empo, waktu itu di food court. Dia katakan, Pak, anak saya yang besar itu, anak saya namanya Hudson kalau anak dia namanya Levi begitu. Dia bilang, Levi udah sakit berat. Oh, saya bilang sakit apa ya Pak ya? Dia bilang sakit semacam germ cell atau apa yang sangat langka Bapak Ibu terjadi pada anaknya. Dan beberapa hari kemudian gak lama anaknya meninggal begitu. Saya hadir, istri saya hadir. Anaknya yang pertama teman anak saya, anaknya yang kedua perempuan, teman anak saya juga yang kedua yang perempuan. Jadi hadir di rumah duka Grand Heaven. Nah, saya rasa tidak mudah usianya masih muda Bapak Ibu, tetapi Tuhan sudah mengambil. Nah, demikian juga Abraham ketika mempersembahkan Ishak, dia hanya taat, dia hanya percaya bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan juga akan yang menggantikan. Itu sebabnya Abraham punya iman yang kuat, Abraham punya iman yang sejati. Dan ketika Abraham mau mempersembahkan Ishak, maka malaikat Tuhan dari surga berkata, jangan Abraham, aku sudah tahu imanmu, aku akan memberkati engkau seperti bintang di langit, aku akan menyertai keluargamu. Dan pada waktu itu Abraham dikatakan oleh Alkitab disebut sahabat Allah. Jarang Alkitab Tuhan mengatakan sahabat Allah, hanya Abraham dikatakan sahabat Allah. Itu artinya Allah sungguh-sungguh menghargai Abraham. Allah sungguh-sungguh mengasihi Abraham. Allah sungguh-sungguh melihat iman Abraham ini bukanlah iman yang mati, tetapi iman yang menyatakan keseriusannya di dalam ketaatannya. Kemudian Abraham juga disejajarkan dengan Rahab, wanita pelacur. Kalau kita lihat di Yosua pasal 2, Yosua mengutus 2 pengintai.
Rahab menolong kedua pengintai ini, sehingga kedua pengintai ini tidak mati, tapi ditolong. Dan Rahab ini adalah seorang wanita yang punya iman yang nyata, Bapak Ibu. Meskipun dia seorang pelacur, tetapi ketika dia bertobat, dia percaya kepada Yesus Kristus, maka imannya yang menyelamatkan dia. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus selama hidup di dalam dunia ini, dia melayani banyak sekali orang-orang Samaria, ya, perempuan yang berbuat zina dan lain sebagainya. Justru Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang yang berdosa, Bapak Ibu. Yesus datang ke dalam dunia ini agar umat manusia bisa melihat akan kehidupan Yesus. Ya, kehidupan Yesus yang nyata. Dia melayani dengan sepenuh hati, dia melayani secara holistik. Ya, Yakobus memakai Abraham dan juga Rahab, dia dibenarkan oleh karena iman. Ya, ketika Yakobus merefleksikan ketaatan Abraham yang didorong oleh iman, ia menyimpulkan bahwa iman itu aktif bersama dengan perbuatan-perbuatannya. Dan iman itu disempurnakan oleh perbuatan-perbuatannya, ayat 22. Tidak seperti seorang yang mungkin berpendapat bahwa tidak ada kaitan yang diperlukan antara iman dan perbuatan. Yakobus mengaitkan iman, perbuatan, dan pembenaran secara erat. Jadi Bapak Ibu, ya kita punya doktrin pembenaran. Martin Luther justru menyatakan hal ini. Ya, kalau doktrin pembenaran kita runtuh, maka semua doktrin itu akan runtuh. Jadi 31 Oktober yang lalu kita baru memperingati Hari Reformasi. Ya, Martin Luther salah seorang tokoh reformator, ya. Kemudian John Calvin juga seorang tokoh reformator. Jadi Martin Luther dan John Calvin inilah yang menegakkan kebenaran ya hanya oleh iman. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, ya kita melihat Yakobus dan Paulus itu tidak bertentangan. Yakobus dan Paulus itu justru ya mereka sama-sama melakukan yang benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan ketika kita membaca kitab Yakobus ini, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan sudah mengajarkan kepada kita agar kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi diri sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya rasa kalau kita menerapkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Alkitab, sungguh banyak orang yang bisa mengenal Tuhan, Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tidak menerapkan firman Tuhan atau melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Akhirnya iman kita itu tidak bisa dilihat oleh orang lain. Padahal iman yang diajarkan oleh Alkitab adalah iman yang benar. Bapak Ibu, kalau kita lihat kehidupan jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul, pasal 2 ayat 41 sampai 47, ya, jemaat mula-mula bersehati, bertekun di dalam pengajaran, bertekun di dalam doa, bertekun di dalam persekutuan, yang mereka saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ya, alangkah indahnya kalau Bapak Ibu Saudara dan saya bisa mengasihi satu dengan yang lainnya. Alangkah indahnya jika Bapak Ibu Saudara dan saya bisa saling mendoakan. Alangkah indahnya jikalau Bapak Ibu Saudara dan saya bisa saling menolong, ya saling menopang, saling mendukung, sehingga pekerjaan Tuhan di tempat ini pasti akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, apa yang Yakobus katakan yang lalu di dalam Alkitab masih real kita lakukan di dalam kehidupan kita hari ini, bahkan seterusnya Bapak Ibu. Jadi Yakobus ingin menunjukkan apakah iman kita itu adalah iman yang asli,
atau iman yang palsu. Kalau iman yang palsu, maka tidak ada perbuatan baik yang kita lakukan. Tapi kalau iman yang asli, ada perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Ya, ketika anak kami yang pertama, Bapak Ibu, terdiagnosis penyakit kanker darah tahun 2016, kami kaget juga Bapak Ibu ya. Padahal saya sama istri nggak ada keturunan kanker. Ya memang kakek saya dari mama ada keturunan kanker, tapi saya kaget juga begitu ya. Dan dibawa ke dokter di rumah sakit Harapan Kita Darmais tidak menyembuhkan. Akhirnya kita bawa ke Kuala Lumpur, ke Singapura terakhir karena kondisi anak kami makin drop. Jadi anak kami mau nggak mau harus dirawat di sana. Kurang lebih 3 minggu begitu. Tapi puji Tuhan, ada seorang ibu yang tidak kami kenal, seorang ibu yang mengasihi Tuhan, Bapak Ibu. Ya, ibu ini saya beberapa kali hubungi dia mau ketemu tapi nggak pernah ketemu. Dan terakhir saya hubungi dia bisa ketemu dengan kami. Jadi dia mengundang kami makan di rumah makan Singapura pada waktu itu. Dan dia bercerita bahwa ibunya itu adalah seorang pendoa untuk orang-orang sakit. Jadi semua rumah sakit di Singapura ibunya sudah pernah masuk. Kalau diusir dari depan, ibunya itu akan masuk dari pintu belakang. Jadi ibunya ini selalu mendoakan orang-orang sakit di sana. Sampai satu ketika ibunya mau dipanggil oleh Tuhan, maka ibunya itu memberikan warisan, ya harta kepada anaknya ini. Dia bilang, mah saya nggak perlu begitu ya. Kenapa? Karena saya sudah cukup. Tapi mamanya berpesan, nggak apa-apa, ini kamu pegang aja. Kalau ada orang sakit, kamu bantu dia. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, jadi melalui uang yang diberikan oleh mamanya, yang dititipkan oleh mamanya itu membantu anak kami berobat di Singapura. Secara manusia kami tidak sanggup. Ya, sudah 8 tahun lebih. Ya, pengobatan. Ya, sudah habis berapa M begitu. Tapi puji Tuhan. Ya, anak kami sehat dan sel kankernya terus turun sampai hari ini hampir bersih. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, ya, saya rasa Bapak Ibu Saudara yang hadir pada hari ini pun menerapkan apa yang Yakobus katakan. Bahwa iman Bapak Ibu Saudara adalah iman yang hidup. Iman yang sejati. Iman yang mau menolong saudara-saudara seiman kita. Iman yang bisa kita nyatakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Banyak orang yang memerlukan doa kita. Banyak orang yang memerlukan pertolongan kita. Banyak orang yang membutuhkan kita hadir di tengah-tengah mereka semua, Bapak Ibu. Ya, saya baru dengar kemarin begitu ya, kebetulan istri saya punya cici, mengundang kami makan di ini Mangga 2 Square. Kemudian menantunya yang perempuan katakan bahwa dia punya teman, masih muda begitu ya, teman kuliah. Tapi karena ambil salah jurusan, kemudian dia bunuh diri. Kasihan sekali Bapak Ibu. Nah kemudian anak saya yang pertama, laki-laki ya yang sakit itu kuliah di Untar, dia juga punya teman begitu ya, salah jurusan juga. Kemudian kalau nggak salah bunuh diri juga ya, loncat dari atas ke bawah dan juga mati. Ya sangat mengenaskan Bapak Ibu ya, cuman karena salah jurusan aja bunuh diri, itu sayang sekali kehidupannya. Kenapa? Karena mungkin dia sudah mengalami tekanan yang begitu berat, tidak ada orang yang menguatkan dia, mendoakan dia, menolong dia, sehingga kuasa si jahat bisa memutarbalikkan pikirannya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan pada hari ini. Janganlah kita berpuas diri dengan iman yang hanya dangkal. Namun marilah kita membiarkan iman kita mengubah kita dari dalam keluar. Ya, semoga hidup kita menjadi kesaksian hidup akan kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri kita.
Ketika kita menunjukkan iman kita melalui tindakan kita, maka kita memuliakan Kristus dan kita juga mengabarkan Kristus kepada orang lain. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa.